Assalamualaikum Bu Prama. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mai. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sama dengan Bu Rama. Kita harus mengucapkan alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan kehidupan yang sehat. Amin. Bu, bolehkah saya berdiskusi dengan Ibu? Tentu boleh, Mai. Bahkan kalau ada teman-teman yang ikut diskusi, Bu Rama malah senang, malah bangga. Berarti kalian care sama Bu Rama. Tapi sebelum kita diskusi, Mai, bolehkah Bu Rama bertanya? Boleh Bu, ada apa ya Bu? Bu Rama lihat akhir-akhir ini Maya seperti merenung di kelas, agak malas. Kenapa, Mai? Benar Bu, untuk itu saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang kesedihan yang saya alami itu. Bersediakah Ibu menemani saya bercerita dan diskusi? Tentu, Mai. Tapi biar lebih jelas, mungkin mestinya dibuka aja, Mai. Enggak sih. Jangan dibuka. Jadi, Bu Rama tegaskan, tujuan kita berdiskusi di sini adalah kita mau saya dan kamu mau membicarakan solusi apa terhadap masalah yang kamu alami. Benar begitu, Mai? Ya Bu, benar. Saya sudah lama memendam rasa kecewa dan sedih itu Bu. Kenapa? Bisa kamu ceritakan lebih dalam lagi, Mai? Begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Iwan hanya karena saya tidak ikut les privat di rumahnya. Ya, tidak les privat di rumahnya Pak Ikhwan ya, itu guru matematika ya, Maya. Bisa kamu ceritakan lebih dalam lagi, tidak adanya di tentang hal apa? Pertama, teman-teman saya kan sebagian besar ikut les di sana. Terus mereka mendapatkan nilai matematika yang lebih baik dari saya, Bu. Iya. Beliau juga kerap kali menyindir saya hanya karena saya tidak ikut les privat di rumah beliau. Saya merasa kurang nyaman, Bu. Oh, kamu merasa tidak nyaman dengan sikap Pak Ikhwan terhadap kamu? Lama boleh tanya sesuatu ya, Maya? Ya. Pernah nggak Maya bertanya kepada teman-teman kamu di kelas yang tidak ikut les tentang nilai mereka? Apakah nilainya semuanya di bawah nilai kamu? Belum pernah, Bu. Oh iya ya, Bu. Kenapa saya belum melakukan itu ya, Bu? Atau mungkin kamu tuh karena sudah merasa kecewa dulu, negatif dulu mungkin sama Pak Ikhwan, jadi kamu menjudge diri kamu sendiri bahwa nilai aku paling jelek. Benar begitu? Ya Bu, saya harusnya bertanya dulu kepada teman-teman yang lain tidak ikut les sehingga saya mengetahui betul apakah nilai saya kurang bagus karena tidak les atau memang karena saya kurang belajar. Iya. Terus? Begini Bu, beliau berkata begini, dulu waktu saya sekolah Sebentar, saya Mai. Coba Rama pengen tahu, kita telah lagi pernyataan apa sih dari Pak Ikhwan sehingga membuat kamu merasa tersindir kalau kamu tidak les di sana? Apa coba? Jadi begini Bu, beliau berkata dulu waktu saya sekolah saya diharuskan les biar saya lebih bisa latihan soal lebih banyak lagi meskipun saya harus capek. Terus? Jadi begitu. Jadi Pak Iwan bilang ke Maya, Ya. kalau dulu waktu sekolah dia dapat nilai bagus, bahwa Pak Iwan harus les dulu. Seperti itu. Meskipun harus capek. Meskipun harus. Coba kalau kita telah lagi, kira-kira pernyataan tersebut itu termasuk pernyataan menyindir atau pernyataan hanya sekadar beliau bercerita tentang masa lalunya? Betul Bu, beliau hanya bercerita pengalamannya dulu saja waktu masih sekolah. Namun karena saya sudah terlalu kecewa sehingga saya menganggapnya sebagai sindiran. Baik, saya bangga ya dari saya kamu mau jujur sama Mama. Terus kalau sudah tahu seperti itu, Pak Iman kan tidak menyindir ya. Mungkin karena terlalu sensitif, mungkin Maya terlalu sensitif ya Maya. Kemudian begini, iya seperti itu. Kamu pengen les, kamu sebenarnya jujur pengen les di tempatnya Pak Iman. Iya Bu, sebenarnya kemarin waktu mau ulangan saya Sebentar. Coba konsen lagi, ayo konsen lagi ya, coba perhatikan dulu pertama ya.
santai, kita nggak usah tegang, kita santai. Kan tadi tujuan kamu kesini kan mau ngobrol sama kita ya. Kira-kira Maya tuh sebenarnya pengen les apa enggak? Tidak. Kenapa? Saya lebih nyaman belajar lewat sumber lain di internet karena kalau saya les privat saya akan mudah lelah, malah tidak bisa konsentrasi. Itu sama dengan waktu dulu di Pramana. Saya dengan mungkin sependapat dengan yang pernah dialami oleh si Mas. Kamu Lendo. Kalau Pramana dulu ya, kalau disuruh les mungkin akan ada di posisi namanya tadi. Kemudian begini Mas. Kan tadi pernyataan kamu di atas begini, tidak semua anak-anak yang les di situ tuh nilainya berarti menurut kamu dulu penyebabnya, bisa kamu ceritakan penyebabnya mengapa kamu nilainya bisa berapa sih nilai kamu waktu itu? Saya biasanya mendapat nilai 80. Ya. Ini mendapat nilai 70 padahal saya sangat suka pelajaran ini dari dulu. Kemudian Kak, coba Maya ingat-ingat lagi, kenapa bisa mendapat nilai seperti itu? Iya Bu, sebenarnya kemarin waktu mau ulangan saya bermain game sampai malam, hingga saya belajar seadanya, hasil saya ngantuk dan tidak bisa fokus. Saya kurang belajar karena bermain game dan saya melemparkan kesalahan saya dengan situasi les Pak Iqbal. Itu berarti nilai jelek itu disebabkan karena apa, Mai? Coba kamu ulas lagi. Disebabkan karena banyak bermain. Sekarang kan sudah kamu ketahui apa penyebabnya. Berarti penyebab daripada kamu nilainya jelek karena kurang belajar, karena kebanyakan main game. Benar begitu ya, Maya? Iya. Pernyataan tadi kamu, saya merasa kesindir, saya merasa gini, berarti itu salah apa benar ya Maya? Pernyataan bahwa ternyata Pak Iwan menyindir, menurut kamu? Saya butuh komitmen dari ibu. Komitmen dari diri kamu sendiri. Sebelum itu bukan matanya dulu. Kira-kira rencananya kamu setelah ini apa yang kamu lakukan? Pertama, saya akan mengatur sebaik-baiknya waktu belajar saya, Bu. Banyak mengakses sumber-sumber dari internet sebagai tanggal belajar. Saya akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman yang tidak ikut les privat, karena selama ini saya memang agak tertutup dengan teman-teman saya. Oh, kamu tertutup ya, Bu? Sebelumnya memang tertutup, jarang bercerita sama teman-teman, jarang ngobrol, sharing, jarang. Mungkin mulai sekarang kamu bisa tadi apa? Mulai terbuka, mulai bercerita terbuka dengan teman-teman. Dengan kamu terbuka, kamu akan terbuka pikirannya juga ya Maya. Kamu matematika itu sebenarnya pelajaran yang butuh apa, Maya? Butuh nyari sumber-sumber di internet. Kemudian cara belajar kamu matematika caranya seperti apa kalau di kelas 9 ini? Biasanya kamu belajar matematika itu seperti apa? Dengan apa? Internet. Kalau misalkan IPS kan hafalan. Kalau matematika dengan cara apa? Mencari rumus, hafalin rumus, terus diterapkan gitu. Ditulis, terus latihan. Latihan apa? Latihan soal-soal. Untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Pak Iwan, kan kamu sudah awalnya berpikiran negatif. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Maya? Saya butuh komitmen dari kamu sendiri. Kamu butuh komitmen untuk kamu sendiri untuk melakukan rencana kamu tadi. Ya, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Maya untuk menjalankan komitmen tersebut? Kamu jawab. Maya, Pramana tanya lagi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Maya untuk melaksanakan tanggung jawab tadi? Saya butuh komitmen diriku. Jadi kamu butuh komitmen kamu untuk aku harus melakukan ini, seperti itu ya. Oke, Pramana sangat bangga sekali dengan kejujuran kamu sehingga kita bisa menemukan solusi terhadap masalah yang kamu alami lewat diskusi tadi. Bagaimana perasaanmu hari ini, Mai? Setelah bercerita dengan diskusi tadi? Sangat lega. Kira-kira ada masalah lain yang ingin kamu sampaikan kepada ibu?
Purwa. Waktunya kamu pulang ya. Nanti kalau ada masalah lagi, kalau kita perlu diskusi lagi, kamu bisa ke Rama lagi ya. Terima kasih Maya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.